Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Bapak, Ibu, dan teman-teman semua. Saya Ica Pramanti. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang strategi bisnis sistem informasi untuk materi analisis lingkungan bisnis, SWOT, PESTEL, dan Five Forces. Untuk strategi bisnis sendiri adalah rencana jangka panjang yang disusun oleh sebuah perusahaan untuk mencapai tujuan tertentu. Secara sederhananya nih, strategi bisnis menjawab pertanyaan tentang mau kemana nih bisnis ini berjalan, bagaimana cara mencapainya, dan apa yang membuat bisnis ini unggul dibanding pesaing. Untuk komponen utama strategi bisnis, owner pasti akan merencanakan tentang visi dan misi, analisis pasar, keunggulan kompetitif, rencana tindakan atau action plan, dan pengelolaan sumber daya. Yang mana ini meningkatkan tentang usaha bisnisnya sendiri. Untuk peran strategi sistem informasi dalam organisasi, yang pertama yaitu menyelaraskan teknologi dengan tujuan yang bisnis, meningkatkan efisiensi dan produktivitas kerja, mendukung pengambilan keputusan, memperkuat koordinasi antar bagian tim, meningkatkan keamanan dan kontrol informasi, dan mendorong inovasi dan pengembangan layanan. Untuk sistem informasi sendiri yaitu gabungan nih dari teknologi, manusia, proses bisnis, dan data yang saling berinteraksi dalam suatu sistem. Yang mana di sini akan digunakan untuk mengolah informasi yang berguna bagi perusahaan. Untuk analisis SWOT sendiri, yang pertama ada metode yang digunakan untuk mengevaluasi kondisi suatu organisasi atau perusahaan, yang mana ini digunakan untuk menyusun strategi yang tepat dengan memanfaatkan kekuatan dan peluang, serta mengatasi kelemahan dan ancaman. Yang pertama ada strength atau kekuatan, yaitu keunggulan dari produk yang kita jual. Yang kedua ada weakness atau kelemahan. Ketiga ada opportunity atau peluang. Yang keempat ada threat atau ancaman. Threat itu adalah faktor eksternal yang menghambat bisnis. Kemudian ada analisis pestal, yaitu metode untuk menganalisis faktor lingkungan eksternal yang dapat mempengaruhi bisnis. Yang pertama, ada 6 aspek nih. Yang pertama ada politik, ekonomi, sosial, teknologikal, environmental, dan legal. Kemudian ada analisis five forces. Analisis ini adalah metode yang diperkenalkan oleh Michael Porter untuk menganalisis tingkat persaingan dalam menentukan ketentuan posisi bisnis. Ada 5 nih ketentuan utamanya. Yang pertama persaingan antar perusahaan, antar pesaing, ancaman pendatang baru, ancaman produk pengganti, ketentuan kekuatan tawar-menawar pembeli, dan yang kelima ada kemampuan pelanggan untuk mempengaruhi harga dan kualitas, dan yang keenam ada kekuatan tawar-menawar pemasok yang menentukan harga atau pasokan. Untuk studi kasusnya, di sini saya akan mengambil bisnis coffee shop. Untuk analisis SWOT-nya, yang pertama ada strength, kekuatannya, yaitu kita harus menjalankan produk kopinya harus berkualitas, tempatnya harus Instagramable. Ada yang kedua, kelemahan, seperti misalnya modalnya kebatas, ketergantungan pada supplier bahan baku. Yang ketiga ada opportunity atau peluang, yaitu misalnya tren minum kopi juga meningkat, pasar anak muda besar. Yang keempat ada threat atau ancaman, yang mana banyak pesaing coffee shop, harga bahan baku naik, dan perubahan selera konsumen. Kemudian ada analisis five forces, yaitu persaingan antar pesaing. Yang mana di sini tinggi karena banyak coffee shop yang serupa. Yang kedua, ancaman pendatang baru juga tinggi karena bisnis ini relatif mudah dimulai. Ketiga, ancaman produk pengganti tinggi seperti banyak pesaingnya, ada teh, minuman kekinian lainnya, boba, dan lainnya. Yang keempat, ada kekuatan pembeli juga tinggi karena banyak pilihan sehingga mudah pindah pembelinya. Yang kelima ada kekuatan pemasok, yaitu tinggi sedang karena tergantung ketersediaan bahan baku kopi. Terakhir ada analisis pestal. Ini berkaitan dengan politik. Ini berkaitan dengan misalnya izin usaha serta kebijakan UMKM. Yang kedua ada ekonomi, tergantung inflasi dan daya beli masyarakat juga. Yang ketiga ada sosial, yang ketiga hidup, tren masyarakat dan kebiasaan masyarakat. Yang mana sekarang masyarakat yang sering menongkrong minum di kopi. Kemudian ada teknologikal. Yang pertama perkembangan teknologi yang dapat mendukung bisnis seperti order kita lebih mudah lewat delivery, pembayaran juga cashless, dan lainnya. Yang kelima ada environmental atau lingkungan seperti
Faktor lingkungan, isu ramah lingkungan, dan pengelolaan limbah. Misalnya penggunaan sedotan kertas atau kemasan yang ramah lingkungan. Yang keenam ada legal atau hukum berkaitan dengan peraturan seperti izin usaha, standar kesehatan makanan dan minuman, serta perlindungan ke konsumen. Mungkin itu saja materi tentang metode bisnis. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.